A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sultan Bima. Sultan Bima ya. Iya, seorang raja. Nggak diangkat. Nggak diangkat, SMS dibalas. dibalas. Dibilang kaki, artinya saya kakinya buntung ada di atas. Gitu. Saya mau ditebanin makam. Gitu. Oke guys, ketemu lagi dengan kita Freak Family TV. Gua Coki, Gue Eza. gua Jul. Nah, malam ini kita udah di TPU Karet Bifak. Nah, mau tahu gimana penelusuran kita? Malam ini Kayak mau ikutin kita. oh ya, sekarang kita lagi ada di kuburan mana, Pak? TPU Karet Bifak. TPU Karet Bifak. Terus di sini kira-kira ada cerita apa ya, Pak? Yang Bapak tahu? Ya ceritanya sih ada memang. Ya yang kita tuju ini salah satu makam. Dia memang sangat gimana ya? Boleh dikatakan ganas lah ya. Nah, makamnya aja pun nggak boleh dilangkain. Sering terjadi pada anak-anak sini ya dibuktikan gitu. Oh, jadi orang-orang sini tuh banyak yang pernah ngelihat Iya, gitu. bukan ngelihat lagi, dia dikasih pelajaran. Oh, karena sompral mungkin. Oh ya, Pak? iya, kadangkala bisa dipatahin tangannya, bisa ini ya ada juga kalau dia nggak ngerti ya dikasih penyakit gitu. Ini yang kita tuju ini. Oh, mungkin akibat ulahnya sendiri. Ulah iya gitu. Mukanya kan dia kayak nggak ngerti, nggak tahu gitu kalau itu makam ada ininya ya. Iya. Nah, arwahnya ini kayaknya sangat ini benar gitu. Iya. Ya mudah-mudahan kita salam, kita Semoga lancar ya, ya. ya datang ke dia tujuannya baik, kita bukan kita kepingin Menantang. iya kita Tapi bukan kita cuma pengen mencari informasi. iya betul kita kesini mau baik-baik lah, Nggak kita ada. salam sama dia, mudah-mudahan ya semuanya nggak ada rintangan ya, mudah-mudahan. Semoga aja. Terus kita ke arah mana nih, Pak? Nanti kiri atau kanan? Ke tengah situ nanti. Oh, nanti. Oh, di sini masih rame ya. Rame anak-anak karena di sini nggak ada tempat bermain, jadi mainnya di pemakaman, main sepeda, main apa. Oh iya. Ya, lokasinya udah nggak ada lapangan. Ini mau lihat mana, Pung? Kita kemana nih, Pak? Lurus. Lewat sini. Iya, Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kubur. Assalamualaikum. Maaf. Udah penuh ya, Pak, di sini ya, Pak? Iya, di sini cuma bisa tumpang tindih. Nggak ada lahan baru. Di kuburan udah lama ya kayaknya ya. Bismillah. Ini makan apa? Al-Fatihah.
kita lagi nggak usah kasih tahu lah ya. Ini namanya Yang udah hampir pudar ya. Yang sudah dituakan. Ya. Yang dituakan. Yang dituakan di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Maaf jangan dilangkain ya. Iya. Maaf jangan dilangkain. Ini makamnya siapa Pak? Ini kan ada tulisan ini ya. Iya. Sukapti Raden Sukapti. Heeh. Cokro Hamid Nah, Hamijojo. Oh ini makam yang dituain ya Pak ya? iya. Boleh tahu sedikit ceritanya nggak Pak? Ya ceritanya memang kalau dari awal kan kita nggak ngerti ya. Taunya ini dia nggak mau disembarangin gitu loh. Oh gitu. Iya. Dia memang ya yang tadi saya udah ngomong tadi itu. Iya, Hmm. iya. Jadi ada yang nantang. Ya bukannya nantang, dia ngomong sompral lah mau gitu. ngerti mau nggak ngerti. Kalau dia nggak seneng sama orang itu ya kadang-kala dikasih pelajaran gitu loh. Ini pokoknya ya kita udah pamit sama Eyang ya. Tadi udah saya alamin. Mudah-mudahan kita di sini bukan tujuannya, kita kan tujuan niat baik ya, supaya kalian bisa pulang baik. Ya, amin. Amin. Di sini cuma adanya A doangan ya, A1, A2, A1, A2, A3. Semuanya A. Hanya double aja ya, A1 sama A. Ini mau ke toko dulu. Iya boleh. Apa mau ke Sultan Bima? Ke yang dituain. Kalau dituain di sini ada Kong Hamid. Kok tadi saya pas yang di makanan itu kayak ada yang ngedorong-dorong gitu. Enggak kan saya pernah jangan dilangkain serem. Iya. Ini pegang sekalian Tuan. Selain itu nggak ada cerita-cerita apa lagi Pak? Enggak ada. Ini ada sih kalau yang namanya di kuburan ini kan beraneka ragam. Iya. Ya. Maaf aja. Kadang-kala kan orang yakin dan tidak yakin. Kalau menurut keyakinan saya ada memang. Iya, saya juga percaya. Karena saya di sini dari tahun 68. Ya, jadi Udah cukup lama ya Pak ya? Iya, udah lama. Satu lama, kedua juga memang saya nggak pernah pulang, tidur di makam. Oh, Di mana lokasi saya tidurin di sana, soalnya sana. Saya nggak pernah pulang. Ya pulang ke rumah udah nggak, udah lama. Dari dulu sering tidur di makam. Jadi semua makam daerah-daerah sini ada? Udah pernah Bapak tidurin? Iya. Ya lokasi-lokasi daerah-daerah sini udah semua dari ujung ke ujung. Udah saya pernah tidurin di sini.
Assalamualaikum Kang Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Abdul Hamid, ini makam, ini tokoh orang sini, Betawi asli. Mereka ini memang ya zaman dulu ya disegenin sama orang di sini, ditua-tuakan. Kang Hamid ini dia memang ya saat sekarang ini memang udah terlalu padat orang. Dulunya ini dikeramatin sama orang sini. Oh, ini nggak ada di sana? Iya memang nggak mau. Oh, dia nggak mau. Iya. Kang Hamid ini nggak mau batu nisan maunya begitu. Nah, ini juga udah sampai dari zaman Belanda ini ya. Nah, di sini nggak ada yang berani ya. Istilahnya mau orang kantor pun nggak berani pakai ini. Walaupun nggak bayar pajak. Tapi karena karena ini dituain. dikeramatin sama orang-orang sini. Kang Hamid ini dia memang dulu tokoh masyarakat Tanah Abang. Almarhum Kang Hamid ini. Iya. Tokoh masyarakat di Tanah Abang. Iya, zaman dulu dah boleh dikatakan. Kira-kira tahun berapa tuh, Pak? Waduh, saya nggak ngalamin orang zaman Belanda. Tahun Iya. Bangsa tahun 40-an dan 30-an kali ya. 30-an. Iya. Iya. Ini Kang Hamid. Dia juga pun ya begitu, kalau orang nantang dia paling nggak suka dari dulu di sini. Paling nggak dia suka. Tapi pernah ada orang pada kayak maaf nih datang sini untuk nantang atau apa gitu ke Ya enggak, dia kadang-kadang sesumbar, aku nggak takut buat ini. Nah itu kadang-kadang dibuktiin sama dia. membuktikan sejarahnya Ah. tongolin dulu gitu gitu. Ya bukan wujud aja, Apa sih hukuman pun dikasih. hukumannya? Iya. Seperti entah digampar, entah ditendang sama dia, sama Kang Hamid ini. Jadi kalau misalkan dia nantang atau Iya. kontra lah ya. Makanya saya juga pun di sini ya sering lihat-lihat orang-orang di sini supaya dia ngerti gitu loh. Dan ini Kang Hamid ini sesepuh. Sesepuh sini dia. Di sini nggak ada batu nisan. Iya memang. Pamit sama Kang Hamid tidak ke tempat lain atau kita belum hidup mau panjatkan doa dulu. Ya boleh panjatkan doa. Ya masing-masing kalian doakan supaya mereka ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah. Ya, Amin ya rabbal alamin. silakan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma
tapi kalau malam jam-jam segini gitu Pak, kadang sering ini nggak sih Pak? Dia ininya yang makhluk-makhluk di sini tuh kadang suka muncul gitu nggak sih Pak? Kadang-kala ya kalau lagi ini ya, kadang habis maghrib aja juga udah keluar kadang-kala. Oh, Iya. Enggak Tapi harus. nggak banyak yang usil ya. Kalau yang usil sih ya boleh Ada lah ya. dikatakan ada, cuman kan kebetulan bener di sini nih kalau agak keluarnya nggak sesamaan gitu ya. Nah, ada yang suka nggoda ada. Saya pun di sini pernah terjadi waktu itu. Ya, itu pribadi saya sendiri ya. Perempuan Pak. Ya memang waktu itu ya mengenai tikar itu tadi bekas ini jelajah dia saya apa pakai. namanya? Nah itu tarik-tarikan rebutan ditonton. Kain. Oh. Saya bener. Kebetulan saya niatnya Ya, baik, mau dia muter. tikar ini saya mau buat tidur loh, bukan Jadi dia saya muter. buat macam-macam. Heeh. Akhirnya diserahin sama dia. Itu Bapak tidurnya itu di tempatnya dia apa di mana Pak? Ya kalau saya tidur ya kadang-kadang di Enggak yang katanya tarik-tarikan itu. kagak tikar dia habis dikukurin saya ambil Oh, gitu. Bapak kan nggak tahu juga. Nah, Heeh. jadi saya maksudnya buat tidur di lapangan Heeh. parkiran itu. Kalau ini Sultan Bima, Raja Bima, Hmm. sama aja semua sih kesannya sama, cuman bedanya kalau di sini suka menunjukkan kuda, Ah, kuda. ya ketoprak tolong. Buat dia nama seorang raja. Kita lewatin yang tempatnya almarhum ini kan. Kita lewatin situ. Nah ini Mau makamnya apa lewat situ? Bapak Sultan Bima. Dia pernah main gelap. Ini saya sering istirahat di sini, Oh, itu yang di ya yang dikurung. Nah, ini istrinya, Assalamualaikum. istrinya Sultan Bima. Nah, ini Bapak Sultan Bima nya. Assalamualaikum. Ini istrinya. Ini istrinya, ini Bapak Sultan Bima nya di dalam. Itu perabotan buat bersih-bersih. Kalau pagi kan dilap ini. Itu air sabun. Ini boleh didudukin Pak. Boleh duduk. Iya. Bapak Raja Bima, Bapak Sultan Bima, Musa Salahuddin. Istrinya Siti Aisyah. Aja Siti Aisyah. Raja Bima sama Musa Salahuddin. Kita al-fatihain aja ya Pak ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaha illallah. Habis. Al-Fatihah. Coba Nanti kita ke pojok sana gitu. Gimana tuh? Di back layar. Lagi pakai ini. ini. Saya ngomong ke tahu. Dari sini. Dari sana.
Oke, malam ini kita udah bersama dengan Bapak Sidup. Nah, mau tahu gimana sejarah-sejarah makam di sini yang angker-angker. Oke, kita langsung tanyakan aja ke narasumbernya. Tapi sebelumnya di sini tuh rada-rada berisik karena kita dekat jalan dan Iya. kita di pintu masuknya. Betul. Jadi mohon maaf dan dimaklumi. Iya. Ya, langsung aja kita tanya. Gimana, Pak? Jadi gimana Pak? Untuk pertama sih kita paling sejarahnya dulu ya. Sejarah Dari sejarah TPU ini Pak. Kalau sejarah TPU keberadaan di sini saya belum tahu persis, masalah kan saya belum lahir. Oh iya. Di sini 1828 udah ada makam. Oh 1828 ya Pak. Iya. Begitu lama juga ya. Iya, udah ratusan tahun di sini makam. Ada makam yang paling tua di sini, ada yang 1828. Saya Makam tahu. yang pertama kali ya Pak. Ya nggak tahu pertama kali, pokoknya yang masih tersisa Oh, masih gitu tersisa. ya. Oh, iya, iya. Yang di saat sekarang ini buat apa sih? Buat kenangan gitulah. Oh iya. Nah, jadi masih Dikeramatin ada ya, ibaratnya. di buat inian aja. Iya, Monumen maksudnya- kayak iya, monumen monumen kayak- gitu dikeramatin gitu karena makam tertua. Iya, makam yang masih tersisa itu padahal nggak tahu sampai awal pertama tahun berapa nggak ngerti kita. Tapi Bapak udah lama di sini Pak ya? Saya dari tahun 68. Dari tahun 68. Bapak di sini tugasnya itu jaga makam itu atau Iya, apa sih Pak? perawat. Perawat-perawat. Nah, perawat tadinya sekaligus juga saya sebagai ketua paguyuban di sini dituakan. Oh, iya. Jadi sesepuh di sini sama Oh, iya. mereka perawat semua. Oh iya. Tapi sebelum itu Bapak di sini punya cerita-cerita yang Bapak ngalamin sendiri gak sih kayak hal-hal mistis gitu? Ya, yang saya alamin ya ada berapa kali ya. Ini pada waktu itu ada sekitar jam 10-an, waktu itu saya lagi nyiram, ditarik ya. Jam 10 Saya malam. jam 10 malam saya bawa ceret ini kan, ditarik ke belakang. Ditarik ke belakang. Iya, Bapak sendirian di situ. iya sendiri. Jadi saya lagi nenteng air itu ditarik airnya ke belakang gitu. Tapi Bapak tahu itu di blok mananya Bapak Ya, yang pas tarik? di sini ada di bawah dekat pohon mangga yang sudah rubuh. Mungkin Oh. tadi kita sempat lewatin. Ah, Iya, di situ cuman ya memang saya udah terbiasa, saya jadi marah. Jangan ganggu, kalau pengen kenal saya bilang. Iya, betul. Ah, Tapi kalau misalkan untuk ngelihat dengan Wujudnya jelas, gitu. wujudnya sosok ya itu, ada Bapak pernah? laki-laki ya sering suka juga. Iya, Lihat ya. ya pernah. Waktu itu sekitar jam 1:30 malam. Ini lagi dipugar kan. Ah. Nah itu kayak seperti kuntilanak yang terbang dari pohon ke atas ini, terbang lagi ke situ, lalu ke belakang. Terbang. Iya, kayak Batman gitu. Oh tuh. Merinding langsung. Nah, kalau untuk makam yang tadi kita telusurin nih Pak, untuk makam yang pertama, ya, Kayak itu yang dikeramatin ya. dikeramatin ya. Ya, itu memang ya boleh dikatakan dia terlalu ganas gitu. Jadi orang dia nggak ada maaf buat orang gitu ya. Mereka ini kan nggak tahu, kadang-kala suka ya namanya di sini kan nggak seluruhnya orang tahu Iya. makam itu. Kadang-kala anak-anak ini suka injak-injak gitu. Oh, sembarangan. Iya, Kalau diinjak, yang sembarangan ya, gitu, anak-anak. dilompatin. Ya nggak anak-anak nggak orang tua, diganjar sama dia. Oh, di apa kayak di tongolin gitu Pak? Enggak, tahu-tahu ada gitu. pelintir tangannya. Nah, gitu. Pelintir tangan ini. Kadang-kadang Oke, dikasih pelajaran. iya, dikasih ganjaran sama dia seperti itu. Tuh contohnya buat kalian tuh jangan suka main di kuburan malam-malam. Dan di kuburan nggak boleh sembarangan. Lagi mau ngapain sih di kuburan malam-malam main-main? Kan? Kalau misalkan ke situ perkuburan atau kemana aja, Hmm, nah kurang ajar lah. Nah, jaga sopan santun dan etika. jaga etika di kuburan. Terus apa lagi Pak? Nah untuk makam yang keduanya tuh Pak, kan ya makam sesepuh. Ya, Kong Amin, Dan ya. katanya kan tanahnya itu nggak boleh ada yang nempatin nih selain itu kan. Iya.
bukan nggak boleh, nggak ada yang berani lah, nggak ada yang berani. Dan katanya kan dengar Gus Sesepuh itu dia udah terkenal nih di Tanah Abang ini. Iya. Ya, nah itu punya sejarah apa tuh Pak Gus Sesepuh? Berarti kayak sampai jadi terkenal atau nggak ada yang berani? Dia dulu kan sebagai pembela rakyat gitu loh. Di zaman Belanda itu dia melindungi rakyat yang orang-orang yang lemah lah, yang tertindas, orang yang lemah. Dia memang ditokoin gitu. Makanya dia dibuat keramat bagi orang-orang yang ngerti, orang sini. Ya itu memang kadangkala ada juga orang setiap hari Jumat memberikan tumpeng nasi kuning ke dia, syukuran lah ya. Ya. Seperti itu di makamnya. Nah, saya juga pernah waktu itu ngajak orang kepengen tahu. Nah, tujuannya apa saya nggak tanya, tiba-tiba dia tanya sama saya, ini kuburan siapa? Kuburan Pengamit. Saya bilang, Pengamit. emang ada apa? Saya gitu. Wah, ada bendanya, tapi saya disuruh puasa dulu 40 hari baru bisa dikasih kalau sanggup. Katanya, nggak sanggup, ini bukan hak kamu katanya gitu. Oh jadi orang itu apa tuh ziarah ke makam Pengamit mau ngambil benda yang ada di makam Pengamit. Iya nggak tahu saya tujuannya apa dia tadi. Enggak, kayaknya dia ke situ cuma pengen ngelihat itu ada makamnya, tapi ternyata pas Enggak, dia kan nanya di sini kira-kira makam yang agak-agak aneh di mana. Gitu loh, ya, yang nah ternyata pas dia lihat dengan mata batinnya dia itu ada mustika lah ibaratnya. seperti batu, Jadi seperti dia ini katanya. nah ini yang dia meninggal ini mungkin siapa namanya kok Hamid ya? Iya Abdul Hamid, Iya itu dia itu beliau itu mungkin langsung ngomong langsung ke itunya katanya kalau kamu pengen ini ya kamu harus puasa 40 hari. Tapi jika kamu kuat Kalau gitu. kamu mau sanggup tarekat 40 hari saya kasih. Iya. Nah, itu. Tapi ternyata Ya nggak sanggup Nggak mereka sanggup. nggak sanggup. Pasti sih kalau misalkan kita mau ngambil suatu benda itu pasti banyak gangguan. Iya halangannya pasti Nggak banyak. mungkin selancar kayak misalkan oke gue bakal puasa nih 40 hari buat dapetin itu benda itu nggak mungkin selancar itu juga. Iya pasti Pasti ada bakal cobaannya. Iya. Itu nggak biasa. Ibaratnya kita lancar-lancar aja mungkin banyak orang yang bisa ngambil kayak gitu. Nah, terus tadi kita ke makam mana lagi? Sultan Bima. Sultan Bima ya. Iya seorang raja. ya dia dulunya apa sih Pak? Raja Bima. Raja di Bima. Di Bima ya. Kok bisa di sini Pak dikuburin? Iya, ya kurang paham kita ya, itu karena kan nggak ngalamin ya waktu itu mungkin sejarahnya atau dia dihukum ya dibawa atau dia meninggalnya pas di sini terus dikuburnya di sini atau bisa jadi seperti itu. Biasanya kan kalau toko-toko zaman dulu kan ya kayak ini diasingkan lah gitu. Nah, ya bisa begitu dalam pengasingan ini dia meninggal wafat ya jadi kubur kita sejarahnya juga nggak tahu masalahnya dia tuh terlalu lama kan itu. Jatuhnya tokoh masyarakat itu nggak ya? Iya dia raja, seorang raja di Bima. Tadi kan kita ke makamnya Raja Bima itu di sebelahnya Raja Makam Bima Ada istrinya, ya. Iya Pak, kok kenapa bisa ada rajanya dan istrinya kalau Istrinya wafat di sini. Juga. oh berarti di sini Ya. juga. Istrinya kan belum lah begitulah. Tapi Bapak ngalamin tuh pas istrinya wafat. Ya ada ngalamin, Oh. cuman kan kita nggak ini ya, nggak sefigur. sedetail Iya. itu ya buat ini. Namanya seorang figur ya. Itu juga kadang-kadang kan sering juga orang Bima datang gitu kan. Oh ke sini. Iya, tengah malam maupun siang hari. Keluarganya masih lengkap di sini. Ziarah ke makam Raja. Itu seluruh keluarganya di samping-samping keluarganya banyak orang Bima. Oh di Iya. samping makam yang tadi itu. Iya di sebelah sana. Orang Bima semua ya? Iya. Oh, oke. Itu sekelompok banyak orang Bima. Makamkan di situ. Pantes ya namanya ya raja sih. Iya. Berarti bisa sampai ke sini gitu dari Bima. Jauh sekali. Punya cerita lebih dan Bapak kan nggak tahu nih. Iya, cerita sejarah belakang. detailnya. Tapi selain di makam yang tadi kita telusurin itu ada lagi nggak sih Pak kira-kira menurut Bapak tuh yang Bapak alamin sendiri gitu? Soalnya kan kita kan tadi kan Kalau yang biasa-biasa sih banyak namanya di makam ya. Iya sih. Kalau yang rawan-rawan itu banyak. Iya. Gitu ya. Ada juga dia seorang paranormal yang meninggal di sini. Jadi banyak di
sini kiai pun banyak. Jadi sih makam ini makam lama banget ini. Kiai di TPU sini walaupun lama. banyak iya TPU lama. Tapi maaf ya Pak, saya mau nanya. Ada gak sih sebelum atau udah lama nih, ya kan, orang-orang yang kayak misalkan membuat penelusuran, tapi kalau kita kan membuat penelusuran dengan niat emang kita mau apa tuh, mau bercerita sejarah sini, ya kan, mau bertanya tentang sejarah sini. Terus kalau misalkan orang lain nih, misalkan ada niat buruk gak, dia mau ngambil apa atau apa gitu. Ya ada juga, waktu itu juga saya pernah, dia ngaku keluar dari pondok ya. Saya juga nggak tahu nawa itu dia apa kemari. Saya tunjukin salah satu makam, entah gimana dia ketakutan lari, saya tanya Dia sendirian atau? sama saya, karena dia ada niat sendiri ya kamu duduk situ sendiri, saya tinggal. Saya pantau dari lebih jauh ya, dari jauh. Dia ketakutan, saya samperin ada apa, saya mau ditibanin makam gitu. Nah kamu mau ditibanin sama makamnya, bukan sama bangunan itu, bangunan makam kan waktu itu bangunannya kayak Istri Bung Karno yang ini ya, gitu bentuknya kayak gitu. Dia mau ditibanin, lari dia. Oh, berarti dia tuh niatan buruk lah. Nah iya, saya tanya lalu, emang kamu niatnya apa, minta nomor, salah kamu. Togel. Saya bilang salah kamu. Iya lah, Nggak bisa. salah lah. Dari awal kalau kamu ngomong ya mungkin ya ini bukan tempatnya. Iya. Karena ini banyak apa ya, makam-makam bersejarah. Iya. Bukan tempatnya untuk minta-minta nomor kayak gitu. Lagi buat apaan juga sih? Iya. Ngapain kita? Kayak misalkan kita minta nomor ke sini ya. Iya, ngapain? Kalau kita mau ke sini dengan niat baik, tulus, doain yang tulus. Jangan ada niat buruk, minta nomor apaan? Buat apaan juga? Apaan dulu ya. Ya, untung nggak ditiba. Menyekutukan Tuhan nggak baik. Nggak bagus. Nah, di sini makam-makam yang tokoh-tokoh masyarakat itu selain yang tadi 3 tadi itu ada makam siapa lagi Pak? Kita kan nggak sempat. Ya kalau tokoh ya pahlawan nih banyak di sini. Pahlawan ada Ya juga ya? banyak kayak Husni Tamrin, Ismail Marzuki. Iya. Banyak di sini. Pokoknya ada bendera-bendera Nah, ya. enggak juga, ya semua pahlawan banyak pakai bendera tanda ya, tapi kan yang dikatakan di sini pahlawan nasional ada 7 makam di sini. Pahlawan nasional. Iya. Ada 7 makam salah satunya. Ya, Pak Husni Tamrin, Ismail Marzuki, terus Pak Tri Sumantri, Oh iya. siapa, Sama ini ya. Airul Anwar ada, iya di sini ada makam. Keluarganya almarhum presiden kita ya. Iya, pertama kita. Iya, Fatmawati. Fatmawati ya. Di sini juga Pak. Fatmawati, iya itu di sini. Bu Fatmawati. Sama sebelah itu yang istri keduanya Bung Karno Titi. Dia nggak masuk. Yang masuknya siapa satu lagi lupa deh. Ada 2 di sana. Saya lupa namanya. Saking kebanyakannya ya. Karena bagi saya kan nggak terlalu penting itu kan ya. Yang penting tahu. Iya, Di sini cuman itu ada emang bener makam yang bersejarah, di sini Iya. ada tokoh nasional Indonesia. Nah, terus lebih seraman mana sih Pak? Di sini kan kita kan penelusuran tadi kan TPU Karet Bifak. Nah, di situ juga ada TPU Karet Tengsin. Tengsir. Iya. Itu lebih seram mana? Bifak sama Tengsir Pak? Kalau menurut saya sih ya namanya makam. Tadinya memang yang paling seram karena Tengsin. Iya. Tengsir yang di belakang ya? Yang di sana, yang tempat kuburan Uje yang satu lagi. tempatnya almarhum Uje. Nah, satu Seramnya Uje. kenapa Pak? Ya dari dulu mitosnya ya memang paling angker daerah situ ya. Nah, saya pernah ngalamin waktu itu karena saya juga lahir di sebelah dekat makam sana. Oh iya. Pada waktu itu masih remaja saya. Ya kan seneng ya kita masih musim beca ya. Iya. Terus terang aja nih musim Iya. beca. Kita nyawa beca. Ya malam-malam nih ya beramai-ramai kalau lewat pohon itu kebembem yang dibilang pohon kebembem itu jadi dinamakan makam kebembem di situ. Sekarang dirubah jadi PSBB. Oh iya. Nah, dulu karet kebembem. Nah, itu paling angker. Nah, Kenapa tuh Pak? kadangkala kalau kita kayak orang menantang kuntilanak godain dong langsung itu beca saya dibalikin
Iya, benar. Oh, jadi sompral ya. Kalau kita sompral gitu langsung bener-bener ada kejadian, Iya. nggak nunggu-nunggu waktu lagi. Iya. Langsung Pernah itu, ya. di menit itu Muka sering juga orang ya, karena apa ya, kalau lewat situ emang udah mitosnya seperti itu, mau pedagang mau apa ya, ketakutan gitu. Diganggu akhirnya nggak ada yang berani lewat situ. ya, orang-orang tertentu lah yang berani lah, yang udah terbiasa ya. Biasa. Dan juga yang bukan orang-orang sembarangan kayak kan, yang nggak sembarangan ngobrol. Iya, orang-orang kalau Kayak orang orang yang udah biasa lah. ya. Maaf. Mungkin ada yang mau nantang, ya kan silakan. Ngapain Tapi juga. ingat, tujuannya baik, jangan minta nomor. Jangan pacaran. Pacaran. Tadi tuh banyak banget tuh gue lihat-lihat tuh. Emang pacaran ngapain di kuburan? Nggak modal. Ada aja. Hotel murah banyak sekarang. Kenapa pacaran di kuburan? Nah, Terus kalau yang di sini-sini nih Pak, kata Bapak kan kalau yang dulu kan yang paling serem kan di sana nih, karet yang sebelah tuh. Nah, kata Bapak. Terus kalau yang sekarang di sini gitu yang paling serem. Ya boleh dikatakan sama aja sih. Sama aja. Ya, sama aja. tingkat keseramannya sama. Sama. Soalnya cuma lokasinya kecil ya, makamnya, jadi ya memang pintu tertutup, jadi jarang Lewatin dilewatin ya. orang. Oh, ini sebelah sana? Iya, di sana. Iya sih, kalau saya lihatnya juga kalau di pinggir jalan tuh emang yang di sebelah sana tuh udah sepi banget, kayak kagak ada yang beraktivitas lah ibaratnya. Iya, memang. Kalau di sini saya masih lihat tuh kalau lewat situ kan tuh jalan, saya lihat masih ada juga nongkrong di sini. Kadang Ya. waktu itu sebelum jadi kayak begini nih Pak, waktu belum direnov segala Ya. macam. Saya kan di depan itu ada tukang makanan, jadi saya Ya. pulang sering lewat sini gitu kan, masih kayak ya ada aja nongkrong. Iya benar, memang waktu itu belum direnovasi, di sini jadi lahan usaha ya bagi orang-orang yang nganggur. Dia bisa dagang bakso Iya. di Mangka di depan ya. Jadi saya makan di sini ketan Ketan ya, ketan. hijau kalau nggak salah. Ketan hijau itu di sini dulu anak saya yang dagang. Oh iya, saya makan di Iya. situ. Yang ketan hijau itu yang di ini diwarnain ya. Iya, ini ya. iya saya Nah, makan itu. di situ. Nah, saya Anak pulang saya. iseng katanya kayak malas lewat sono, ya udah lewat dalam aja deh, cobain sekali-kali mungkin tembus-tembus sono. Terus kita salah jalan dan saya lihat juga tuh rame banget. Iya. Berarti bukan rame ituan ya, iya itu mah juga rame maksudnya. Kalau manusianya rame di dalam Tapi ternyata. juga masih banyak makanan sejarah kayak misalkan kerak telur ya kan. Iya. Yang jarang ditemuin. Iya, Di sini jajan. juga masih ada. Sampai siang. Tadinya masih bebas, di sini serba ada makanan. Iya. Mau toge goreng kita ada, mau laksa ada. Kalau semua. cuman iya Komplit. komplit di sini karena sekarang kan tidak boleh ya dagang di dalam. Iya, mungkin ini kali ya Pak, kebijakan pemerintah mungkin dipikir kayak jangan ada yang jualan yang banyak-banyak, mungkin karena takut nyampah Bisa kotor. jadi. Nah, karena ini kan Habis itu makam. kedua juga Hmm. memang mengganggu. Iya, mungkin Yang kayak jelas gitu. mengganggu ya kalau ada penguburan itu jalan Jadi aturan ngalingin gitu iya. ya. Aturan luas jadi sempit karena kiri kanan pada dagang gitu di jalanan. Ya ada plus minusnya lah ya. Iya. Plusnya buat pemerintah, kalau misalnya minusnya ya paling buat pedagang-pedagang kecil. Iya, betul. Yang buat musiman ya, Ah. dagang musiman gitu. Coba nih Pak, padahal kan di belakang tadi pojok sana kan ada pohon beringin gede ya. Pohon beringin atau pohon apa sih tadi yang kata pohon beringin ya? Nah, situ kan Di katanya sebelah mana? di belakang. Di belakang tuh yang katanya Pak Ipung tadi ya. Di belakang situ tadi. Kapuk, pohon kapuk. Kalau beringin dulu di sini satu ditebang. Nah ini kejadian pohon beringin di sini lucu. Apa tuh Pak? Ada Grab. Grab? Pernah dengar nggak? Enggak, belum. Nah, Grab ini dipesan sama dia. Sama- dapat order. Dapat order. Cuman dikasih tahu nggak percaya kalau itu ini kuburan. Dia bilang. Tapi dia lihatnya rumah. Enggak, memang tahu kuburan, tapi dia nunggu di kuburan. Dia bilang gitu. Di mana Punan Beringin? Ya, diunjukin Punan Beringin. Seperti kabur pas kalau di bel kagak diterima, tapi kalau di SMS dibalas. Waduh, lu. Di SMS dibalas. Enggak diangkat. Enggak diangkat, dibalas. SMS dibalas. Dia bilang kaki, artinya saya kakinya buntung ada di atas. Gitu.
kakinya nggak ada satu. Merinding loh. Astagfirullahaladzim. Dia bilang gitu. Kejadian di sini aneh lagi waktu itu supir taksi, Taksi, sampai ya. Supir taksi dapat sewa dari Manggarai. Dari Manggarai kemarin. Ini perasaan dia komplek. Oh, dia nggak Penglihatannya Yang katanya dia masuk gang. masuk gang. Iya, hemate. Itu iya dari zaman. Itu yang nggak masuk akal di situ ya, sampai supirnya pun ya boleh dikatakan kayak setengah sadar setengah enggak ya, Gitu kali sirap ya. ya. Sirap ya. Kok bisa jalan taksi gitu di dalam gang, sedangkan pot kiri kanan ada hemate. Ah, Nah, dia itu sempit kan? iya hemate, Sempit. Iya. hemate kan cuma semeter. Dan Ah, ini itu got mobil kan, bisa masuk. mobil jalan terus kata dia, kata supir. Nah pas mentok sama pos udah nggak bisa berhenti. Waduh. Nah, bayar turun, entah apa yang dilihat saya kagak paham. Udah itu nggak ini ya, cuman dengar isu begitu doang kan. Nah, pakai apa ya itu ya, supirnya pingsan. Oh, langsung pingsan. Iya, habis dibayar sadar. itu langsung pingsan. Karena dia kaget kali mungkin. Iya kaget kok mobil saya kok ada di sini gitu loh. Bukan di kuburan, di gang, di samping. di gang. Oh, ya. Di situ ya. Ini ceritanya udah legend banget deh. Nah, Kayaknya. di samping makam. Iya, Jadi iya. ya, cuman kalau penglihatan dia di sini nih komplek gitu. Jadi kayak disirep gitu. Iya. Iya. Itu kejadian, memang ada tengah malam juga itu. Ini dekat samping sekolah 38. Iya tuh gang situ tuh. Yang lurusin aja. Iya, Gojek juga sering loh, jangan dikira kagak di sini dapat order. Oh iya, saya pernah lagi belum tidur di situ, Gojek nanya, Pak, saya dapat order katanya di belakang musola ini kuburan, saya bilang gitu. Oh, makamnya ini ya, yang itu. Yang keluarganya baru, Bung Karno. bukan, iya, ada penguburan baru di situ. Oh, ada penguburan. Kata perempuan Pak yang mesen, iya itu orang udah mati yang lama itu, saya bilang. Namanya nama itu. Oh, iya. Dapat. Nah, dia kan setengah takut jadi ya udah nggak jadi masuk. Akhirnya nggak jadi masuk. Nggak jadi, orang nggak jadi. Kamu ini bukan kamu doang, udah sering terjadi di sini loh. Sampai Oh, yang sekarang sering- juga. Yang Ah, sering kalau banget sekarang itu kan ojol-ojol itu Pak ya. iya. Dapat order ya. Tapi yang enggak, tapi yang gue takut sih yang itu yang pertama tuh yang konflik itu. Yang dia bilang ini kaki saya nggak ada, Iya. saya di atas. Coba itu. Di telepon nggak diangkat kan? Telepon nggak Terus di diangkat, SMS. Di SMS tuh balas. balas. Dan ngomongnya gitu. Kaki saya buntung dan Saya di atas. Saya di atas. Coba itu. Kalau gua di situ. Oke. Gue mendingan gue cancel sih. Kalau tujuannya karet auto cancel. Nggak tahu lagi. Auto cancel. Terus kalau yang pohon apa tadi? Pohon kapuk. Kapuk. Kapuk ya. Itu ada cerita tentang apa gitu Pak? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Cuman dia paling besar di sini, paling lama. Pohon itu paling besar. Oh, pohon tua ya Pak. Iya. Tapi ya saya mungkin dibilang kalau daerah sini udah hampir semua saya telusuri ya. Nah, sampai senang dulu juga saya senang tidur kalau dibilang di sini serem ya saya tidurin Si bapak. Bapak nantang juga ya. bukan nantang, tapi Nantang dia. tujuan kita kan naik gitu. Iya. Saya Melawan rasa takut ya Pak niatnya Pak ya. kepengen ini kan, namanya kita di sini sebagai orang tua kadang-kadang kan dituain di sini ya, gitu doangan supaya kenal gitu, jangan ganggu. Oh iya iya. Jadi kesannya kayak mau ngingetin jangan ganggu. Izin deh. lah ya. Izin. Oh di sini jangan ganggu. Gitu. Masalahnya kan orang-orang yang ada di sini nih udah tak awalnya berpedoman sama saya kalau ada apa-apa ke saya. Apa Nah, ya? entah dia ketempelan atau apa, kadang-kadang kan saya yang Tolongin Bapak. disamperin, saya tolongin. Tapi banyak Pak ya. Kalau di sini kayak penjara-penjara gitu yang suka ketempelan. Ya ada juga, kadang-kadang ada, cuman kan kalau pas lagi ramenya kan kita juga nggak begitu merhatiin ya. Ciri-cirinya Pak kalau orang yang ketempelan itu kayak gimana sih Pak? Ya kita juga kalau memang udah ngerti ya, baru dekat aja udah merinding ya, mungkin kan itu Kalau mual gitu? ya biasanya dari mata, kelopak mata. Nah, kosong kayak orang kosong. Ada pakai kosong Iya. dia
depannya iya. terus baru ke rasa Ya biasanya begitu. Cuman kan dia ngawasin aja. Tapi kalau yang udah paham kan, oh iya ya. Pengalaman. itu juga nih bang di sini tempat-tempat yang paling dijailin atau makhluk yang paling jahil lah. Iya. Ada pak ya? Itu ada kan? Pasti ada kan? Itu di mana pak? Yang tadi makam pertama itu Kapten. Oh, di situ. Dia paling, iya muka saya bilang itu paling ini. Jahil ya. Iya. Tapi jailnya dia menurut gue positif sih. Iya. Iya. Nggak ganggu ya. Nggak ganggu enggak. Cuman kalau yang terlalu enggak entah gimana ya. Ya itu yang kalau dia sembarangan injak-injak atau Iya, kotor. maksudnya iya, gitu. jailnya dia itu karena ada sebab. Iya ada sebab. Kalau misalnya mungkin kalau yang lu pikir tuh jahil, yang jahil maksudnya kita kan salah apa tiba-tiba langsung begitu gitu. Disengin gitu. Pak. Kayaknya sih Kalau hampir diisengin banyak. ya itu nggak di makam, kadang-kadang di pohon. Iya, Yang tadi biasanya pohonan pohon. mangga. Pohonan mangga tadi. Itu kadang-kadang orang lewat disiram pasir. Iya sih. Nggak di makam biasanya kalau kayak gitu pasti di pohon-pohon. ya. Iya. Soalnya dia nggak punya tempat. Iya. Jadi kayak iseng ah. Kalau yang di sini kan udah pada punya tempat semua kan ibaratnya. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, setan yang di pohon-pohon setan non-job. Setan apa? Setan non-job. Non-job. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan di setan, makanya iseng. Pak, kan kita kan di sini kan lagi musim Covid ya Pak ya. Di sini ada pemakaman khusus Covid gitu gak sih? Ada. Itu di mana? Di dekat mana ya Pak? Di sebelah sini nih nggak jauh dokter. Oh. Ya. Dokter. Dokter COVID kita. Oh jadi di sini juga campur sama pasien Covid yang meninggal? Enggak, tadinya kan belum ada inian ya, belum ada aturan apa kan. Yang PSBB itu. PSBB itu kan. Setelah itu kan ditempatkan di Pondok Rangon sama Tegalalur. Iya. Dua makam. Di sini nggak boleh COVID. Nah, Oh jadi di sini nggak digabungin ya? Cuma ada dokter doang di sini. iya, awalnya belum ada larangan. Belum ada larangan dari kebijakan pemerintah. Iya. Nih jadi buat kalian guys, kalau ada yang nanya di Karet ini kerja sama ituan Covid tapi kagak enggak. Enggak, jawabannya enggak. Enggak, jawabannya enggak. Itu ada Ini ada salah satu pemakaman. dan iya. Dokter. Ya salah satu pejuang Covid lah. Iya. Pejuang Covid. Itu juga sebelum ada kebijakan dari pemerintah. Jadi kalau yang ada nanya di mana sih kuburan Covid di Jakarta, di Tegal Alur sama di Pondok Rangon gitu. Jadi buat kalian kalau ada yang nanya-nanya di sini gabung apa enggak sama Covid enggak. Nah, jadi kalau kalian mau ziarah Bebas di ya, sini tapi masih jangan lupa aman. ngikutin peraturan prosedur Protokolnya, cuci tangan. tetap kita social distancing. Iya, jangan bergerombol. Apa lagi ya? Mungkin aja kali ya. Iya. Mungkin cukup. Mungkin cukup kali ya untuk informasi-informasinya yang udah kita tanyakan dan yang kalian tahu nih dari Bapak ya. Mungkin yang ya kalau kalian ingin niat baik ke sini ya silakan. Tapi ya kalau ada Jangan Ini lupa bukan togel. itu juga bukan untuk di TPU Karet atau ya di TPU lain Di pun TPU jangan. lain pun kalau kalian Jangan niatnya ya. buruk, mendingan urungin deh. Ya. Bukan di TPU Jong sih, di tempat yang dikeramatkan, Nah, suci atau apa, jangan pernah Jangan. nyari-nyari nomor buat apaan sih? Hmm, Jangan pernah pacaran lah, ibaratnya jangan pernah pacaran di tempat-tempat yang kayak keramat. iya yang dikeramatkan, rumah kosong atau apa, jangan dipakai buat mabok-mabokan. Nah, itu tuh Positif aja dilakukan positif. Takutnya kan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mm-mm. Tuh dia. Dan satu lagi, jangan sompral. Jangan sompral, itu yang penting. Jangan nantang. sompral, kita jangan hidup nantang. berdampingan. Ya betul. Berdampingan dimanapun kalian berada, Di situ mereka ada ada. mereka. Oh iya deh Pak, sekian dari kita ya Pak mungkin. Ya, dari kita. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih Sama-sama. waktunya, Pak, Pak. ya. Siapa? Bapak Hidup ya. Pas hidup. Mungkin malam ini sekian dari kita. Dan mungkin kalau misalkan ada yang tanya, boleh di kolom komentar. Kita harus kemana lagi? Boleh. Request. saja. Tapi jangan ke luar kota dulu. Soalnya masih ada peraturan PSBB. Nggak boleh lagi COVID. Terus jangan ke tempat-tempat
yang kagak ada izinnya. Nih kita sebelumnya ada izin nih ke sini. Pokoknya kita sebelum masuk dan penelusuran kita udah izin. Kita harus izin dulu semuanya. Kalau izinnya udah kelar baru kita datengin. Jangan kita asal masuk, mau penelusuran asal masuk aja gitu. Ntar kalau kalian kenapa kan kagak ada tanggung jawab. Yang repot siapa? Kalian juga. Ya kan? Yang rugi siapa? Kalian. Ya udah cukup dari kita kali ini dan penelusurannya juga cukup ya. Ya. Jangan lupa like, Comment. Komen dan share. Oke? Oke. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Makasih Pak ya. Makasih ya Pak.